Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita dari kelompok BPUPKI dan PPKI Sejarah Indonesia. Perkenalkan, di sebelah kiri saya ada siapa? Repli Ramdhani, Rizky Saputra, Saya Ferisa Aziza. Saya Zara Keronisa. Saya Feby Yolanda. Saya Alfataya. saya Rio Febrianto, saya Ivan Kurniawan, saya Muhammad Roy. Dan ini video kita, selamat menyaksikan. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati rakyat Indonesia. Lalu, Insinyur Soekarno memberi pendapat tentang bangsa Indonesia kepada Perdana Menteri Jepang Kaiso. Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di kemudian hari, hati dan jiwa kami mengual rasa terima kasih yang hikmat-hikmatnya kepada Yang Mulia Tinu Haikal yang murah hati. Atas terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh tahun, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Banzai! 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 Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat dan wakilnya Ichi Bangsa dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Yang Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa mendatang. Saya dari Dr. Hajiman, saya menyatakan rapat sidang dibuka. Silakan yang ingin memberikan pendapat dan sarannya dipersilakan. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. mengusulkan Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, sejarah Indonesia. Mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang mengkoordinir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan pendapat Bung Sukarjo, di mana negara kita ini membutuhkan ideologi yang tidak sepihak. Terima kasih. Jadi hasil rapat hari ini adalah menyepakati dasar negara sebagai Pancasila. Sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada 10 Juli 1945 dibuka dengan laporan Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil. Jadi rapat kedua ini kita membuka dari hasil rapat pertama, yaitu Kemudian Soekarno menyampaikan 3 usulan. Mengusulkan 3 usulan.
Yang pertama, BPUPKI bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara. Yang kedua, BPUPKI meminta pemerintah agung di Tokyo segera mengesahkan hukum dasar negara. Ketiga, persoalan tentang bangsa dan keuangan. Namun, di sisi lain, Johannes Latuharhari keberatan dengan isi piagam yang berbunyi, Saya keberatan dengan isi piagam yang berbunyi ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam. Sebagai pemeluknya, berikut rumusan awal sebelum final. 1. Ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. setelah melewati beberapa proses pembahasan, hasil sidang kedua BPUPKI pun ditetapkan pada 16 Juli 1945. BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara dengan rancangan sebagai berikut. Oke, dengan ini kami yang ada di sini menyetujui Undang-Undang Dasar Negara rancangan sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar dimakan UUD dinamakan UUD 1945. Rincian batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut meliputi Wilayah Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah India, Belanda, ditambah dengan Himalaya dan banyak pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintah Indonesia adalah republik. Bendera nasional Indonesia sangsaka merah putih. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dengan demikian, tugas BPUPKI pun selesai. Hasil sidang kedua BPUPKI telah ditetapkan dan berakhir pada 17 Juli 1945. Setelah itu, BPUPKI pun melaporkan kepada pemerintah Jepang. Selanjutnya, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Pembentukan PPKI ini untuk melanjutkan kerja BPUPKI. Untuk mencapai tujuan pembentukan PPKI, pada 8 Agustus 1945, 3 tokoh orang yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman menemui jenderal besar. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Di sini kami akan berdiskusi tentang peran dari PPKI, tokoh PPKI, serta perjuangan-perjuangan PPKI. Tujuan pembentukan PPKI. Berikut beberapa tujuan pembentukan PPKI. Yang pertama, meresmikan bagian pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yakni mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintahan penduduk militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Menurut kami, peran PPKI pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kepada sekutu, Inggris diberi tugas oleh sekutu untuk menjaga wilayah Asia. Akibat kekalahan Jepang dan bangsa Inggris yang tak kunjung datang, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Kesempatan ini diambil PPKI dan pejuang kemerdekaan lainnya, meski sebelumnya terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Dikarenakan PPKI tetap melanjutkan tugasnya, yakni merancang hal-hal yang harus dilakukan oleh negara yang baru saja merdeka, salah satunya ideologi atau dasar negara. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus, PPKI melaksanakan sidang yang menghasilkan beberapa keputusan. Sebagai berikut, yang pertama menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang ketiga membentuk Komite Nasional, yang keempat Pancasila diakui sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Oh iya, di sini kami berdebat tentang apa sih PPKI. Menurut kami PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, umumnya memang seperti itu. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI memiliki tugas melanjutkan kerja dari BPUPKI. PPKI awalnya memiliki 21 anggota, namun pada akhirnya tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambahkan 6 orang anggota lagi.
PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal T. Rao Chi. Peresmian tersebut dihadiri oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Inilah hasil diskusi kami hari ini untuk mencapai sebuah ketetapan. Kami minta maaf atas kesalahan. Mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mama Dede. Aduh, palaku jangkut. Ya gimana? Jangkut di palaku. Woi. Pegangan. Negara yang besar. Negara yang besar. Apa? Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Ayo 1, 2, 3.